Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Di sebuah kota datang seorang pemain akrobat yang bisa menaiki sepeda dari gedung satu ke gedung lain yang tinggi melalui seutas tali yang dipasang. Ketika hari H tiba, orang ramai di bawah. Ribuan penonton melihat ke atas dan orang ini berdiri di ujung tembok yang satu, tinggi sekali, lalu berteriak ke bawah menggunakan pengeras suara, "Saudara-saudari, percaya bahwa saya bisa melintas tali ini dengan sepeda dan selamat sampai di sana." Semua berteriak, "Percaya," gitulah. Dan terus dia tanya 3 kali dan makin dia bertanya keras, makin jawaban orang itu keras. Kemudian dia mulai menaiki sepeda itu perlahan-lahan, lalu agak cepat, dan akhirnya selamat sampai di ujung. Penonton di bawah bersorak gembira, tepuk tangan, siul-siul meriah, dan seterusnya. Setelah itu dia berhenti, kemudian berteriak lagi dia dari atas, "Saudara-saudara, masih percaya saya masih bisa liwat lagi di atas sini? Percaya? Serius kalian percaya? Percaya?" Lalu dia bertanya, "Kalau ada yang percaya silakan, siapa yang mau ikut saya?" Langsung semuanya diam. Tidak ada yang mau percaya, yang mau ikut. Dia tanya lagi, "Saudara-saudara percaya bahwa saya bisa melintas?" Sekali lagi suara di bawah tidak lagi serius sebelumnya. Lalu dia mengatakan, "Kalau Anda percaya silakan ikut saya." Semua terdiam. Sampai tiba-tiba ada satu anak kecil angkat tangan dari bawah. Dia berteriak, "Saya mau." Lalu orang itu bilang, "Suruh anak itu naik." Kemudian dibantu anak itu naik. Kemudian dia naik di belakang orang itu, di atas pundaknya, dan di bawah bertanya lalu dia, "Masih percaya Anda bersama saya bersama anak ini akan selamat sampai di depan?" Sekali lagi berteriak, "Percaya." Mereka percaya karena sudah ada tumbal. Ya, karena sudah ada pengganti orang-orang itu untuk naik. Lalu anak itu pelan-pelan memegang erat orang itu, lalu dia melintas dan selamat sampai di depan. Semua makin keras sorak-sorai, yang mereka tidak tahu bahwa anak itu adalah anak dari orang ini. Seperti itu. Nah, kepercayaan itu banyak membuat orang mengalami hal baik, keselamatan dan juga kebahagiaan. Tetapi kepercayaan mudah diungkapkan namun sulit untuk dilaksanakan.
apalagi kalau itu menyangkut urusan mati dan hidup. Tapi tanpa sadar dalam hidup sehari-hari kita menaruh kepercayaan kita pada orang lain. Ya, apalagi kalau kita naik kendaraan umum, naik bis, antar kota, kita sadar tidak sadar mempercayakan diri kita pada supir. Kita terbang di udara dengan pesawat, sadar tidak sadar kita mempercayakan diri kita pada pilot dan kopilot. Dan seperti itu, kita mempercayakan banyak hal dalam hidup kita pada orang lain, entah kita sadari, entah tidak. Mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang mungkin menyangkut hidup mati kita. Namun, ada satu yang harus kita percaya dengan seluruh kehidupan kita, dengan seluruh hati dan segala hidup kita, yakni Tuhan kita Yesus. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus akan membantu kita untuk memperoleh kebahagiaan keselamatan, tidak hanya di dunia ini, tetapi kelak dalam kehidupan baru di surga. Semoga kita menaruh kepercayaan yang teguh kepada Tuhan kita, sehingga apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita tetap yakin Tuhan beserta kita dan kita akan selalu mengalami kebahagiaan dan keselamatan. Amin.